dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Yang dinamakan Isra itu perjalanan Nabi malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau tujuan Palestina, Masjidil Aqsa sebab kata masjid tidak ada Nabi kecuali pernah cicing di sana, pernah menginjakkan kaki di situ. Bahkan rata-rata kuburan para Nabi itu dirinya. Namun Mi'raj su'uduhu ila samawat hatta jawazaha muntahiyan ilal arsy. Kalau Mi'raj itu adalah naik na Nabi di langit di Masjidil Aqsa ya, tapi ke langit. Diceritakan pada satu saat kita adalah menjadi patokan pertama Nabi naik ke batu. Batunya suari masih ayah, atau batu itu cenah aya ilu. Sehingga ke posisi batu kuari nyana nangga terempel ke tanah tapi terangga masih ada sekarang saksi bisu sehingga itu bisa menjadi suatu bukti bahwa kejadian di Surah Mi'raj itu memang benar ayat, bukan hanya Al-Quran yang mengatakan demikian atau hadis atau redaksi-redaksi agama, tapi alam memang ngadukung, ngajelaskeun bahwa hal tersebut itu memang pernah terjadi. Terus lebih pun ke melewatan langit ke-7, lebih ke Sidratul Muntaha. Dan Isra dan Mi'raj ini bijasadihi wa ruhihi, dengan jasad dan ruhnya. Jadi lain mimpi lain awakna jasad Nabi dan ruhnya yang zotan lama-lama, tidak dalam keadaan tertidur. Karena kalau tertidur gak ada apa namanya, ini kan mujizat ya. Lalu orang mimpi ke Amerika bisa kan. Jadi lebih mudah dipahami bahwa Nabi karena ini mujizat, jadi melakukan hal tersebut Isra Mi'raj dari keadaan sadar. Sehingga terdapat para sebagian besar ulama hadis, ulama fikih, ulama ahli kalam mengatakan Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Dan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan seperti itu pun banyak. Meskipun ayat sebagian anu menjelaskan bahwa keadaan Mi'rajnya Nabi itu tidak dengan jasadnya, tetapi dengan ruhnya. Wakil adalah panawat kota dan manaman Rasul bil Mi'raj itu. Ada sebagian pendapat mengatakan perbedaan itu terjadi di masalah Mi'raj, naik nanti agak luhur. Ada yang mengatakan itu tuh adalah sadar, ada yang mengatakan ada mimpi. Tapi Isra nama gitu, semua sepakat bahwa itu terjadi yakuzatan, karena dalam keadaan sadar. Namun Isra tadi ditetapkan ku Al-Quran dan ku hadis dan ijma ulama. Disebutkan dalam Al-Quran ayat surat Bani Israil atau surat Al-Isra. Sehingga orang yang mengingkari kejadian Isra dia tahu benar kafir. Sebab mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis Nabi, mengingkari ijma ulama, kesepakatan ulama terhadap hal tersebut. Adapun kalau Mi'raj itu ditetapkan oleh hadis-hadis yang masyhur. Sebagaimana kalau orang tidak meyakini adanya Mi'raj, datang ke kafir, kan jadi jelma fasik. Kenapa saya jelma berdosa gede? Hanya masalah Isra dan Mi'raj dan Nabi. Naik keluar di atas hari ya. Semua nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah masing-masing. Tetapi ya kemuliaan Nabi Muhammad di antaranya adalah di Isra dan di Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang percaya.
Isra Mi'raj itu terjadi pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Karena pendapat yang paling masyhur mengatakan demikian. Meskipun dirinci tadi, kalau mengingkari Isra itu hukumnya kafir, kalau mengingkari Mi'raj, nggak percaya maksudnya terhadap Mi'raj itu tidak sampai kafir, tapi jadi jelema dosa gede, jelema fase itu orang punya. Ini seperti Isra Mi'raj itu terjadi pada diri Nabi dalam keadaan sadar. Itu dilakukan terjadi peristiwa tersebut 1 tahun kurang lebih sebelum Nabi hijrah. Walaupun khusus lain didalika dunan nahar dan waktu takriyula pentingnya. Ini hikmah, kuno Isra Mi'raj terjadi penting, bukan yang berat. Karena malam hari itu suasana waktu tahrir ibadah, hati tak tenang. Kalau malam hari, makanya yang berkaitan dengan Isra Mi'raj antara sholat itu paling bagus sholat sunnah, sholat malam. Karena kondisinya lain penting. Ya, ada jelema mah. Ini lah mengaji barang-barang can puara itu. Karena betik-betik. Jadi waktu lebih luas malam itu sebenarnya. Maka hanya aja saat mereka betik dipakai molor kami. Kalau dipakai ibadah gitu. Setelah siang-siangnya kita sibuk mencari kehidupan, mata pencaharian dan lain-lain. Tapi kalau orang saking kosong, nata pikiran teker berarti kesepikiran diisukan. Tiba-tiba apa kan diperjuangkan pentingnya dan berjalan sekurang sangat biasa. Cuman kedua disebutkan di Nabi Nulis minggu kafir wan hisori, bahwa Isra Mi'raj itu terjadi tanpa perlu dijelaskan kumaha-kumaha. Ketika Allah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dibayangkan bertemunya seperti apa. Umpamanya bayangan-bayangan tentang makhluk kita ulah ayat, ulah dipikir bahwa Allah dari luhur lain. Yang bertempat itu nabinya, karena nabi makhluk Allah sehingga diliputi oleh tempat, oleh tempat, oleh waktu itu adalah nabi. Tapi Allah mah lain makhluk, sehingga tidak bertempat dan tidak terkurung oleh waktu. Jadi ketika Nabi diangkat bukan berarti Allah itu berlain. Maka Nabi pernah mengatakan bahwa jangan membedakan saya dengan Yunus, karena saya pernah naik ke langit dianggap saya lebih dekat dengan Allah, sedangkan Nabi Yunus pernah ditendang di laut Pancerolan, di jero laut gede ya. Ya diakan ke laut Paus lah, laut Panggedena beda nama. Jero beuteunya bagi laut. Itu jangan mengatakan bahwa saya lebih dekat daripada Yunus kepada Allah, karena kami sama. Artinya apa? Yang bertempat itu makhluk. Nggak bisa begini. Sholat itu lebih dekat dengan Allah kalau di masjid daripada di rumah, nggak bisa. Meskipun ayat anjuran, sholat etan ya lebih baik di masjid. Tapi masalah kedekatan seseorang dengan Allah tidak tergantung tempat. Sehingga Nabi mengatakan ulah sampai saya lebih dikatakan lebih dekat daripada Nabi Yunus karena saya pernah naik ke luhur, sedangkan Yunus di penghadapan, di jero laut, di jero betul. Kami sama-sama dekat dengan Allah, kata Nabi. Jadi tidak ada korelasi lah antara tempat kedekatan itu kan sifatnya lain tempat menuju Allah. Maka bahasa jauh di mata dekat di hati. Itu kan artinya tidak selalu dekat itu berhubungan dengan tempat. Cuma dulu kan gimana tetanggaan ngarendeng tempat jauh-jauh ada. Kalau terang-terang suara terus sendok dina piring, tetangga canda. Di mana kalau terang-terang suara
kayak tetangga di lupa ada, itu deket kan, deket tempat mah, tapi jauh di hati dengar. Jadi jangan dibayangkan untuk orang, jangan dipikirkan, jangan terimajinasikan bahwa Allah itu ada di atas. Nu bertempat, nu berwaktu adalah Kanjeng Nabi. Itu Nabi ngomong gitu tadi. Ulah nyangka ulah lebih dekat daripada Yunus, pada ulah naik kaluhur ada Yunus di bawah laut. Karena kedekatan itu tidak selalu berkaitan dengan bertakwa di Allah. Tidak ada jaminan kalau sholat kita di Ka'bah, depan Ka'bah sekalipun itu akan lebih dekat dengan Allah itu. Tidak ada jaminan. Itu maksudnya imam Allah maksudnya Baitur Rahmatillah, rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Maksudnya di Ka'bah itu atau masjid gitu kan. Meskipun memang syariat fikih terutama menyarankan dan menganjurkan sholat itu di masjid, di musola. Tapi urusan kehusuannya tentang itu oke, karena di masjid terhusu. Atau orang di masjid terhusu di masjid terhusu. Ya tidak ada hubungannya. Ya, dekat dengan Allah itu bukan Allah bertempat ya. Jangan terpikir seperti itu. Pokoknya apa yang terpikir kalau tidak seperti itu. Yang ada tempat, yang ada waktu adalah Nabi.